Halo kamu semua, jumpa lagi dengan saya Tirza Bonyedone dalam podcast Kosakata, Kosa dan Kata-Kata. Kosakata. Kalau berbicara seputar dengan teknologi nih, pasti era milenial bahkan era sekarang sudah tidak asing lagi dengan teknologi-teknologi yang semakin hari semakin canggih. Nah, Tirza kali ini di dalam podcast kita akan membahas seputar dengan teknologi yang dibuat dan dikemas oleh anak muda Papua. Wow, ini keren sekali ya karena sudah dengar kata anak muda Papua dong yang buat. Secara ini pasti canggih sekali. Untuk itu sudah ada satu narasumber luar biasa yang menurut saya nih cukup menginspirasi ya bagi anak-anak muda Papua yang mungkin ingin berkembang, berwawasan lebih jauh lagi, bahkan ingin mengenal teknologi Top ID namanya. Dan sudah ada Kakak Elmus ya. Halo Kakak, selamat siang. Bagaimana Kakak? Sehat? Luar biasa. Luar biasa ya. Ini saya bisa lihat ya, maksudnya kayak semangat sekali untuk ketemu punya cerita-cerita untuk hari ini. Pastinya. Kakak, kira-kira ketemu sudah berbicara nih seputar dengan Top ID sendiri ya. Kalau berbicara juga terkait dengan teknologi. Yes. Yang pastinya tadi Tirza sudah singgung di awal bahwa ini adalah suatu tempat ya atau aplikasi ya yang dibuat untuk anak-anak muda. Bahkan ini kalau tidak salah laptop, HP ini sudah dibuat. Ini keren sekali. Tapi tong tahan dulu karena ketong ingin kenal Kakak Elmus lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bahkan backgroundnya ini ketong ingin tahu, katanya sih ya lulusan luar negeri. Tapi bisa kembali ke tanah Papua untuk bangun dan jangkau anak-anak muda Papua. Ini menarik sekali. Kakak silakan bercerita sedikit seputar dengan Kakak punya background pendidikan. Boleh, silakan. Boleh. Ya mungkin pertama saya kenalkan diri dulu. Saya nama lengkapnya Elia Musarawar. Tapi lebih sering nama panggungnya kalau tidak Moses Elmus. Ya kalau luar negeri Moses, di dalam negeri Elmus. Elmus, oke. Kalau saya sendiri lahir besar di Jayapura, saya asli Biak. Kemudian saya dari SD sampai SMA di Jayapura, namun SMA-nya setengah di Karawaci. Lalu saya melanjutkan studi di Shenyang Aerospace University, itu di Provinsi Liaoning, China, di bagian China Timur Laut. Di situ saya mengambil jurusan Mechatronics Engineering, spesifiknya di Mechanical Engineering. Artinya jurusan ini gabungan dari mesin, elektro, sistem, terus aplikasi, desain, semuanya saya belajar ilmu-ilmunya. Ujung-ujungnya bisa buat robot lah. Gitu. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya di Portland State University, Amerika Serikat, di Portland, Oregon, dengan mengambil jurusan Engineering dan Teknologi Manajemen. Jadi itu jurusannya lebih ke untuk menjadi seorang yang mengatur teknologi di suatu perusahaan atau mungkin di suatu produk kayak begitu. Jadi ya itu background saya. Wow, ini luar biasa ya, dari Cina langsung main-main ke USA, tapi bawa pulang suatu hal yang luar biasa nih. Maksudnya istilah kayak kalau saya bisa tangkap bahwa ini sebenarnya kolaborasi yang cukup baik ya Kakak Elmus. Di mana semasa Kakak punya pendidikan sendiri, Kakak bisa melihat bahwa program ini tuh bisa bawa sampai ke tanah Papua dan jadi sesuatu yang luar biasa, Kak. Betul. Wow, kalau berbicara juga seputar dengan Kakak punya background ini. Ini kan Kakak kebanyakan di luar ya? Iya. Di luar. Otomatis biasanya kalau anak-anak Papua ini kalau sudah sampai di luar tuh mau kembali. Iya. Nah, ini kenapa Kakak kembali dan membuat satu terobosan baru buat anak muda Papua? Silakan. Oke. Pertama-tama sih betul sekali, banyak sekali sebenarnya teman-teman Papua maupun Indonesia kalau rata-rata sudah di luar, apalagi dengan kehidupan yang ditawarkan di luar sana, dengan kenyamanan, dengan semua hal yang ada di Cina ataupun Amerika khususnya. Saya juga 4 tahun di Amerika, jadi sebenarnya untuk meninggalkan Amerika tuh berat, apalagi di sana kalau kita kerja bayarannya juga lebih tinggi ya. Tapi kembali lagi, kenapa satu hal yang kalau orang tanya kenapa sih kok pulang ke Papua, kenapa kok tidak kerja saya di sana, orang-orang begitu, apalagi sudah S1 Cina, S2 Amerika, langsung saya bilang bisa bilang aja satu kata yang saya bisa bilang kenapa saya pulang, saya ingin kembali mengabdi ke Papua karena saya punya panggilan hati, saya harus kembali ke Papua untuk membangun saya punya tanah Papua, membangun saya punya negeri, membangun saya punya orang-orang, karena saya punya cita-cita juga bahwa saya ingin melihat perkembangan teknologi yang begitu dahsyat yang saya lihat di Cina, yang saya lihat di Amerika, saya pengen itu terjadi di Papua. Makanya kalau saya tidak pulang bagaimana saya mau mengembangkan itu, sedangkan kita anak-anak Papua harus kembali untuk bangun kita punya negeri sendiri, dan juga kita harus pimpin kita punya negeri sendiri. Makanya itu alasan kenapa
saya kembali ke Papua. Wow, ini alasan yang mulia ya, karena memang tidak banyak yang bisa berpikir seperti Kakak Elmus. Betul. Karena pada dasarnya kalau sudah tergiur ya dunia di luar dengan segala fasilitas yang istilahnya kayak banyak ya, dan betul. bisa menjangkau mereka dengan skill yang mereka miliki, bahkan mungkin dengan ilmu yang didapat juga pasti mereka lebih pilih mending saya di luar daripada harus kembali ke tanah Papua. Tapi ini menarik sekali yang artinya Kakak punya hati yang besar untuk kembali bangun tanah Papua lewat ilmu yang Kakak sudah punya. Nah, kalau berbicara seputar dengan ilmu, ini tadi kan Kakak sudah cerita bahwa Kakak istilahnya kayak informasi dan lain-lain, bahkan mungkin dalam bidangnya sendiri ya. Kakak kira-kira dari yang Kakak dapatkan sendiri ilmu ini, yang Kakak rasa bahwa sudah bagikan kepada anak muda Papua sejauh ini, mengingat ya kalau lihat Kakak punya background ini dekan. Di usia 28 tahun ini luar biasa teman-teman, seorang dekan muda ini kira-kira di universitas mana ini? Iya, puji Tuhan sekarang saya dipercayakan sebagai dekan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Internasional Papua. Itu merupakan universitas baru yang bertaraf internasional, di mana universitas itu kita gunakan full Inggris untuk mengajar maupun berbicara di sekitaran universitas. Dan ini universitas baru yang mana semua dari anak-anak Papua, orang-orang Papua, untuk Papua, Indonesia maupun dunia. Wah, ini ya dekan muda yang luar biasa. Ya, mungkin kalau anak-anak muridnya ya sedang nonton, mahasiswa-mahasiswi yang secara langsung bisa melihat bahwa ini sudah salah satu anak muda Papua di usia 28 tahun bisa mengembangkan teknologi yang luar biasa, bahkan aktif juga untuk mengajar, bahkan memberikan ilmu ya yang Kakak sudah punya ya. Sekali. Ini menarik. Kalau kita masuk lagi ke fokus tema kita, di mana Top ID ini. Sebenarnya kan banyak sekali ya keluaran-keluaran yang Indonesia berikan. Kalau kita mau lihat ya, banyak sekali ya. Dan ini sebenarnya kan jadi terobosan baru juga. Papua akan semakin dilirik jika kita memang memiliki komponen-komponen yang cukup menarik, Kakak. Nah, kira-kira sebenarnya Top ID ini keluar ini sebenarnya inisiatifnya siapa sih, Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau mau dibilang inisiatif sih, kita di sini di PYCH khususnya kan kita ada berbagai bidang. Ada bidang UMKM, bidang pertanian, bidang industri kreatif, namun tidak tertinggal dengan bidang teknologi juga ada. Nah, makanya dari bidang teknologi ini mau menciptakan hal baru yang belum pernah ada di Papua, bahkan mungkin Indonesia, karena sepengetahuan saya sejauh ini belum ada produk asli Indonesia, selalu kerjasama dengan Malaysia maupun Singapura. Dan Papua terutama itu suatu hal baru yang mana teman-teman Papua sendiri sebenarnya bisa merakit gadget, yaitu seperti handphone dengan laptop yang kami sudah luncurkan waktu peresmian Papua Youth Creative Hub kemarin oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi ya ini merupakan inovasi baru dan juga hal baru yang kita datangkan dari Papua untuk Indonesia maupun dunia, yaitu menciptakan atau merakit sebuah handphone dan laptop yang mereknya Top ID. Kayak gitu. Jadi diinisiasi oleh teman-teman di Papua Youth Creative Hub bidang teknologi untuk membawa inovasi baru di tanah Papua. Wow, dan artinya ini benar-benar menjangkau pasaran juga ya Kakak, khususnya pastinya, di tanah Papua. Betul sekali. Baik Kakak, kira-kira kan tadi kan bilang bahwa ada buat handphone dan juga laptop sendiri ya. Dan ini istilahnya kayak 2 minggu berjalan ini ya, karena kan launching ini baru saja berlalu 2 minggu yang lalu. Iya, betul sekali. Dan ini luar biasa sekali, dan ini baru pertama kali juga ya di tanah Papua. Betul. Kira-kira Kakak untuk pasarannya sendiri ini sebenarnya target khususnya ya. Kan kalau orang biasa bikin produk ya, apalagi ini kan produk baru, perlu dikenalkan juga kepada masyarakat. Sebenarnya yang menjadi mode pasaran yang Kakak dorang lihat itu seperti apa? Iya, jadi ada beberapa hal ketika bidang teknologi dari Papua Youth Creative Hub meluncurkan produk ini. Jadi yang pertama pastinya kita mau memenuhi kebutuhan masyarakat Papua khususnya, di mana mayoritas masyarakat Papua tidak bisa memenuhi kebutuhan gadget yang begitu mahal di pasaran. Benar. Jadi Top ID ini hadir untuk menetralisir penjualan gadget di Papua. Jadi kita masuk dengan harga yang cukup friendly. Untuk HP sendiri itu kebetulan saya ada bawa HP-nya ini, HP Top ID. Jadi ini keluaran pertama kita, HP ini dengan RAM sebesar 12 dan juga
ROM-nya sebesar 512, which is cukup untuk memain game. Benar sekali. Anak-anak banyak yang suka main game. Ramah buat anak-anak. Ya. Jadi ini kita datang dengan harga 1.050.000 saja. Wow, itu murah sekali ya, dan sangat bisa murah. Menjangkau pasaran sekali di tanah Papua. Iya. Dan kenapa kita masuk dengan harga murah? Agar semua masyarakat Papua dapat mengakses atau membeli HP ini dan juga laptop. Di laptop kita launching dengan harga 3.550.000. Wow, 3.350.000. 3.550.000. 550. Iya, gitu. Wow. Jadi memang harga ini kita sengaja dimurahkan dan kita tidak mengambil untung banyak karena kita masih mentargetkan untuk penjualan round pertama di tahun ini. Ketika nantinya kita akan ada beberapa launching produk-produk baru lagi, dan juga sebenarnya bukan Papua targetnya kita akan menjual di luar Papua, which is Indonesia dan juga PNG dan negara-negara Pasifik atau negara tetangga di dekat Papua kayak gitu. Wow, iya, ini menurut saya menarik ya, karena dengan harga yang murah dan bisa menjangkau masyarakat. Apalagi tadi dengar ya, 1.050.000 saja. Ya, kita sudah bisa beli gadget nih. Dan ini juga menurut saya boleh kita lihat ya sama-sama ya Kakak ya. Bahwa untuk Top ID ini sendiri ya, kalau untuk saya sih ini keren Kak. Iya. Karena layarnya ini luar biasa agak lebar, dan kalau mungkin anak-anak ya suka, mungkin orang tua di rumah mau kasih untuk tua, apa? YouTube. YouTube. Bisa, ini enak sekali ya, kelihatan sekali, ini keren banget. Dan untuk kameranya juga menurut saya friendly juga, standar juga ya. Sesuai harga juga Kakak. Dan kalau boleh dilihat juga Kakak, kalau macam mau main game kayak anak-anak muda ya, tadi Kakak bilang bahwa untuk main game tuh enak banget. Enak sekali. Iya. Dan HP-nya ini menurut saya sih friendly sih, karena tebal, bikin enak, bikin ringan juga nih. Iya. Tapi kita kepo juga ya, sayangnya nggak bawa laptop ya, tapi tidak apa-apa ya. Kita tunggu di next program kita juga, bahwa kita mau melihat lagi nih bagaimana perkembangan. Tadi kan Kakak bilang bahwa ada inovasi yang lain lagi yang akan dikembangkan ya. Dan ini semakin menarik, yang artinya Kakak Elmus bersama dengan tim memahami bahwa harga yang mahal itu bukan suatu jaminan juga ya. Iya, tapi melihat bahwa kualitas dari Top ID ini sendiri. Nah, kira-kira Kakak, kalau tadi Tirza mendengar bahwa ini memang menjadi strategi awal di mana melihat pasaran dari masyarakat yang ada di tanah Papua yang mungkin tidak berekonomi cukup bisa mengakses ini. Kira-kira Kakak, untuk kedepannya ada pikir tidak sih kalau mungkin di masyarakat ada keluaran terbaru tapi ini mungkin lebih murah lagi? Bisa jadi, karena ini rencananya saya sendiri dengan tim kita akan ke China untuk belanja beberapa spare part. Walaupun memang kita belanja di China, tapi boleh diketahui bahwa ini sudah 51%, dia punya TKDN-nya atau tingkat komponen dalam negerinya sudah 51%. Jadi dari 100% komponen ini 50%-nya sudah dari Indonesia sendiri. Sisanya kita masih beli dari Cina. Nah, kemudian kita rencanakan research lagi dan juga develop kita punya produk. Bisa jadi akan ada yang lebih murah dan juga dengan spek yang lebih tinggi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini yang artinya banyak sekali pengorbanan untuk mengeluarkan HP dengan standar yang murah. Menurut saya ini menarik. Dan Kakak ini berarti ke Cina lagi, cari produk-produk lagi. Tapi benar-benar 51% dari Indonesia. Dari Indonesia. Wow, jadi tidak perlu jauh-jauh lagi ya. Siapa tahu kalau rusak ya tinggal perbaiki saja di Indonesia. Pastinya. Dan ini semakin menarik di mana buat teman-teman yang ada di rumah kalau berbicara seputar dengan Top ID. Tadi kan kita sudah berbicara seputar dengan gadget, laptop. Tapi sebenarnya kenapa namanya Top ID? Oke. Kalau namanya Top ID sendiri berasal dari atau kepanjangannya adalah Torang Papua Indonesia. Torang Papua Indonesia. Iya. Jadi itu memang singkatan yang kita ambil karena memang kita mau ciptakan sesuatu yang baru dari Papua untuk Indonesia, karena dengan yel-yel atau yang sering Papua Youth Creative Hub katakan bahwa Torang hebat, Indonesia maju. Jadi itu adalah suatu inovasi yang kita mengingat bahwa Torang anak-anak Papua juga nih bisa nih di Indonesia, bukan cuman mereka di Jawa sana atau mereka di luar Papua tapi kita dari ujung timur Indonesia juga pasti bisa. Pasti bisa gitu. Ya. Dan ini menarik sekali yang memang mengambil unsur memang nasionalisme juga ya. Lokalnya dapat, nasionalismenya juga dapat. Ini keren sekali. Dan kalau untuk Kakak sendiri, kan ini saya dengar-dengar bahwa Kakak nih penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya yang memang mengusung juga, membantu juga bergerak di dalamnya. Kira-kira Kakak, kenapa memilih menjadi penanggung jawab? Kenapa tidak jadi dia punya anggota saja Kak? Atau mungkin jadi penonton saja? Kan biasanya ada yang mau jadi penonton saja, yang penting ada hasil. Kenapa Kakak? Ya sebenarnya yang pertama kalau penanggung jawab utamanya pasti di tim utama Papua Youth Creative Hub. Namun karena bidang teknologi ini saya
program manajer dari bidang teknologi di Papua Youth Creative Hub. Jadi memang langsung diberi mandat dan tanggung jawab untuk memegang proyek perakitan dan juga pemasaran Top ID sendiri. Karena apa? Dan kebetulan saya backgroundnya kan tadi saya sudah cerita, saya satunya mekatronik, which is kita merakit robot, dan juga saya pernah buat namanya radio kecil tuh saya buat dari kosong sampai jadi radio yang kita bisa dapatkan hasil. Drill radio. Iya, itu project saya di S1. Nah, kebetulan kemudian loncat di S2 juga ternyata sealur. Jadi saya memanage bagaimana perkembangan teknologi. Jadi memang waktu lihat kalau HP begini, saya pernah ambil pelajaran namanya development product. Jadi saya bisa lihat kekurangannya apa, saya langsung bisa desain sendiri, saya bisa, oh ini bagusnya pakai begini, pakai. Jadi kalau mau dibilang ya memang sudah jalan Tuhan ya untuk mengatur semuanya. Ternyata saya pergi ke Cina tuh untuk ini, dan saya pergi ke Amerika tuh untuk ini, dan saya rasa ini sudah suatu jawaban yang menyimpulkan bahwa memang saya punya background cocok di bidang teknologi, karena memang saya juga orangnya teknologi entusias sekali. Jadi saya juga pegiat startup segala macam. Jadi untuk dunia teknologi itu saya punya istilahnya passion, saya sudah di situ kayak gitu. Baik, ini luar biasa ya, yang artinya kakak sendiri sebenarnya sudah paham bahwa passion kakak itu ada di situ. Iya. Tinggal dikembangkan. Betul. Bahkan lebih lagi. Iya. Tadi kan sebelum istilahnya kayak podcast ini mulai, kakak juga bincang-bincang bahwa nanti akan lanjut studi juga ya. Iya, rencananya seperti itu. Wah, ini keren sekali ya. Semoga memang berjalan juga ya seturut dengan apa yang kakak impikan juga. Dan kami juga berharap kepada anak-anak muda lainnya ya untuk bisa memang menyatakan dengan aksi betul-betul kakak. Barang ini harus jadi supaya ada lagi kakak elmus lainnya begitu. Ini keren sekali karena pastinya baru S1 saja sudah belajar merakit. Iya, betul, merakit bahkan robot ya, sempat buat robot ya. Iya, saya punya proyek S1 waktu itu, tesis saya robot. Merakit sebuah robot untuk dia bisa jalan di semua medan, di batu-batu kah, di semen kah, di gunung kah, apa itu saya buat robot, desain robot itu. Desain robot ya. Wah, kira-kira mungkin nanti di Tanah Papua mungkin ada robot-robot lainnya. Pastinya, saya juga targetnya saya akan buka dengan beberapa teman yang kuliah di Amerika sekarang ambil doktor robotik ke Kaisogomo. Kita nanti akan buka klub robotik juga. Jadi selain gadget, pastinya kita akan bawa inovasi banyak baru ke Tanah Papua melalui kita Tanah Papua sendiri yang sudah ya dapat beasiswa juga. Sebenarnya saya setelah 2 beasiswa dari Pemprov. Jadi kita mau balik untuk bangun Tanah Papua dengan inovasi yang kita pelajari di sana. Benar sekali ya, itu sekali lagi kayak di awal tadi bahwa memang kita harus kembali lagi. Sudah dapat ilmu, sudah dapat segala macam tuh harus bawa itu untuk bangun Papua. Ini keren sekali, masih usia 28 tahun tapi sudah pikir sampai ke depan. Pantas jadi dekan. Oke, Kakak Elmus, kira-kira kan tadi kakak sendiri bilang bahwa dari gadget maupun laptop itu pasti kan ya ada kelebihan dan juga kekurangan. Kira-kira untuk secara detailnya sebenarnya kenapa sih masyarakat Papua harus memilih? Bukan karena kualitas mungkin HP-nya saja ya bentuk untuk main game, tapi sebenarnya apa yang membedakan Top ID dengan gadget-gadget lainnya yang bisa bersaing di pasaran? Iya, kalau menurut saya sih seperti yang kita tahu di pasaran tuh banyak produk HP yang apalagi orang-orang suka sangat menarik, dan dia punya kamera, dia punya fitur-fiturnya. Tapi kenapa kita berani terjun dengan gadget baru? Karena masih terjadi di lapangan bahwa ternyata gadget-gadget yang mereka inginkan itu mereka tidak bisa mendapatkannya karena tidak sesuai dengan budget yang mereka punya. Makanya kenapa kita dengan spek yang sama persis, bahkan lebih, kita punya spek termasuk paling besar se-Papua setahu saya, APP dengan harga segitu ya, itu belum ada di Papua yang speknya RAM-nya 12, ROM-nya 512, yang mana itu anak-anak muda, anak kecil bisa nonton YouTube, terus bisa main PUBG, main game-game online apa sih, semua tuh bisa. Jadi orang-orang tua juga dengan SIM, jadi kita juga bikin videonya simple untuk orang tua dapat lihat, jadi tidak susah-susah kayak begitu. Jadi memang kita targetnya ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Papua. Jadi harganya dapat, tapi kebutuhan untuk memenuhinya juga dapat. Jadi HP-nya tidak akan lek-lek. Biasa kan orang tua juga kadang macam kalau baru beli HP sedikit langsung kacau soal ini kenapa ini? Dia sudah nge-lag begitu ya. Iya, padahal sudah nge-lag karena terlalu banyak aplikasi. Nah ini mau sampai 100 berapa aplikasi juga bisa kemasuk kan? Bisa tampung Top ID ini keren sekali. Iya, dan juga ini akan tampung semua aplikasi yang diciptakan sama anak-anak Papua. Iya, seperti manajemen talent internasional, terus ada Pacific Park yang mana untuk promosi keindahan alam Papua, kemudian ada Contender untuk aplikasi sampah, dan juga ada Cindy untuk masyarakat bisa
melapor kegiatan-kegiatan pemerintah yang sebenarnya ada mau masukan baru-baru. Jadi semua akan ada di Top ID juga. Wow, gitu. ini apa istilahnya kayak bukan hanya menarik tapi ini bisa membantu juga ya Betul. masyarakat ya. Jadi ini hasil bukti bahwa kita anak-anak Papua juga bisa. Jadi Juga dari bisa, HP betul. sampai aplikasi semua kita anak Papua yang buat. Wow, Kayak gitu. itu ya ini memang salah satu contoh di mana masyarakat Papua harusnya mampu. Betul. Dan juga memang terbukti ini sudah ada kakak Elmus, nanti ada kakak Elmus yang lainnya lagi, Iya. itu sudah. Dan kira-kira kakak, tadi kan kakak menjelaskan bahwa ini kelebihan-kelebihannya, tapi pasti ada kekurangannya juga nih yang Iya. masih terus akan dilakukan, terus Betul. berinovasi lagi untuk Betul. barang ini dan cepat selesai, jadi Betul. sempurna. Iya, Silakan. betul. Jadi kalau kekurangannya sih, kalau saya tidak bilang kekurangan, cuman standar ya. Standar. Dia kayak contoh kameranya masih standar. Jadi untuk yang suka foto-foto untuk mendapat kamera gambar yang bagus ya tidak mungkin harapkan ini Ya. karena harganya juga kan murah. Jadi nanti kita akan hadir dengan inovasi updatean seri yang baru dengan mungkin ya kamera yang bagus dengan spek yang bagus tapi harganya juga mungkin sedikit tinggi kayak gitu. Dan juga mungkin dari sisi dia punya case-nya juga mungkin kita akan tambah beberapa fitur di sini biar lebih nyaman untuk dipegang maupun digunakan. Kayak Betul, gitu. betul. Tapi ini memang istilahnya kayak untuk awal. Ini Awal, udah keren banget, iya Kak. betul. Sudah Komersial keren luar biasa. sekali. Lihat dia punya kamera di belakang tuh kayak boba 3 langsung Boba gitu. 3, Itu betul. keren banget, Kak. Iya, Dan iya. sudah ada logo Top ID-nya di ID, belakang. Menurut iya. saya ini sudah jadi awal yang bagus untuk anak-anak muda Papua mengembangkan Betul, lagi. betul. Mungkin nanti ke depannya lebih baik lagi dari hal-hal yang mungkin baru dikeluarkan. Oh, ini rasanya kurang, tapi mungkin next time Iya. bisa lebih baik lagi. Nah, kira-kira kakak, ini kan kalau kita berbicara seputar dengan Top ID, kira-kira kakak melihat bahwa kemampuan, skill yang anak-anak muda Papua, bahkan mungkin kakak sudah kolaborasikan ya, sejauh membuat alat bersama, bahkan kalau boleh tahu dulu nih kak, berapa tim di dalam kakak punya ini? Kami kalau untuk brand Top ID sendiri kami sudah pada sekitar 24 orang. Itu terbagi 2 untuk 14 untuk tim laptop, terus 10-nya untuk tim HP sendiri. Iya, itu anak muda Papua semua? Itu semua anak Papua. Semua Iya. anak Papua. Kebetulan sekarang mereka dari SMK Negeri 3 Jayapura karena kebetulan mereka ini jurusan backgroundnya ada TKJ, teknik jaringan dan komputer jaringan, kemudian ada audio visual sama teknik elektro. Jadi mereka memang karena sekolahnya khusus di bidang teknologi dan rekayasa, jadi makanya kita kemarin rekrut dari teman-teman SMA yang kelas 3 khususnya yang sudah mau lulus, kita rekrut mereka sehingga ini juga membantu untuk menguranginya pengangguran di Papua. Jadi sebenarnya Top ID ini hadir bukan cuma karena inovasi tapi juga mengurangi angka pengangguran juga. Jadinya kita kan buat tim besar nanti karena waktu peluncuran dengan Pak Presiden saya minta dibuatkan pabrik. Jadi saya bilang Pak, mohon kita diberikan pabrik dan juga alat yang memadai dan lebih banyak sehingga kita bisa merekrut banyak anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan namun bisa membuat sesuatu. Nanti kita didik sampai mereka bisa merakit handphone. Wow, langsung ya mintanya ke Pak Jokowi. Iya, pakai Pas langsung Jokowi. di depan mata jadi Depan mata. langsung kita minta. Langsung saya minta. Itu keren gak kayak Elbus? Kebetulan ada Menteri Keuangan juga saya bilang, Ibu mohon izin bantu kita untuk beli kita punya alat-alat lagi lebih banyak. Nanti Bapak Jokowi yang bangun pabriknya, Ibu yang sumbang alat-alatnya. Ya, Jadi mudah-mudahan terrealisasi ya. Semoga terrealisasi dan benar-benar menjawab ya kebutuhan kita pastinya. bahwa memang lihat, saya senang sekali dengar ya, saya sampai kaget bahwa yang kakak pekerjakan ini adalah anak-anak SMA. Iya. Anak-anak SMA yang mau lulus SMK ya. Betul, SMK. Dan biasanya kan kalau anak-anak SMK kalau selesai itu pasti pikir lagi. Itu. Aduh, nanti saya selesai ini mau kerja di mana? Iya. Mau nanti mau menyelesaikan ini bagaimana? Iya. Mau mulai seperti apa? Tapi ini menarik kakak. Iya. Karena tadi kakak bilang bahwa semua baik itu yang pekerja untuk HP, laptop itu asli anak muda Papua. Betul sekali. Dan artinya kakak melihat peluang besar ya. Besar sekali peluangnya untuk anak muda Papua. Baik, kira-kira tadi kan kakak sendiri menyinggung bahwa akan menurunkan angka mungkin ya yang pengangguran, tidak bekerja, hanya di rumah saja, tapi punya skill PCH bisa tampung atau tidak? Pastinya bisa. Pastinya PCH adalah bisa, wadah yang memang untuk menambung semua kreativitas anak muda di tanah Papua, dan dari sini akan lahir banyak anak-anak muda yang lebih kreatif, terus juga menciptakan banyak lapangan kerja. Karena kemarin juga kita waktu peresmian tuh kita sampai timnya tuh sampai sekitar 1.000 lebih ada, itu anak-anak Papua semua. Ya,
Betul kita pertahankan sekali. anak Papua juga. Ini keren sekali yang artinya persiapan. Bahkan yang ketong buat ini bukan barang yang biasa Bukan saja. biasa saja, betul. Tapi benar-benar ya sudah Papua bisa Iya. berdiri dan juga bisa melakukan banyak inovasi asal ketong kerjasama dan Iya, kolaborasi betul, ya. pastinya. Punya ilmu tapi tidak mau bagi-bagi itu juga. Iya. Aduh, PR sekali. Harus Betul, kayak Kakak betul. Elmus. Kuliah di luar tapi balik ke sini bagi itu ilmu. Iya. Dan ini menurut saya menarik Kakak Elmus berbicara seputar dengan Top ID kembali. Kakak, kira-kira kan pengerjaan itu kan butuh waktu. Iya. Launching betul. kemarin kan bukan hanya sekedar ini Bapak Jokowi sudah nih, Iya, barang ada nih. ah. Tapi kita mau dengar juga cerita pembuatan ya. Iya. Mungkin butuh waktu 1-2 tahun kah sampai barang ini dia keluar sama-sama dengan PCH atau seperti apa Kakak? Silakan. Sebenarnya kalau untuk dari perancangan sampai realisasi terjadinya produk itu tidak cukup lama ya, karena kebetulan bahan-bahannya kan juga banyak di Indonesia. Jadi sewaktu itu ada dengan tim dari Jakarta, mereka riset, tahu-taunya ternyata di Jawa tuh ada tempat perakitan. Jadi teman-teman di sini sambil belajar untuk membongkar pasang beberapa device, mereka di sana juga bantu rakit. Jadi tim Jakarta untuk awal-awalnya memang masih dibutuh bangun support dari tim Jakarta juga. Jadi kemarin persiapannya sekitar 1 bulan sebelum persiapan. 1 bulan saja. Iya, 1 bulan. Terus teman-teman juga yang kita latih itu hampir 3 minggu lebih, langsung mereka sudah bisa merakit. Dan juga yang dirakit dari Jakarta berjalan bersamaan. Jadi kemarin tuh sekitar hampir 100 produk kita udah keluarkan. 100 produk Iya. itu terjual. Dan sudah terjual, bahkan ada PO karena pre-order karena waktu peresmian ternyata dari Pas Pampres, terus dari kementerian, mereka tuh banyak yang tertarik dengan HP ini dan laptopnya juga. Jadi orderan kemarin tuh sudah hampir 1.000 lebih ordernya. Baru buka tapi sudah 1.000 Iya. lebih. Ini luar biasa ya, bukan baru lagi kan, ini Iya. keren banget. Dan kalau tadi Kakak cerita bahwa dari proses pembuatan memang ya kita tidak bisa luput dari bantuan orang lain Bantuan orang, juga. betul. Itu yang Iya. tadi Tirza bilang bahwa harus ada kolaborasi. Iya, kolaborasi. Kita butuh campur tangan dari orang-orang yang memang sudah ahli Sudah juga. ahli, betul. Dan ini cuma butuh waktu 1 bulan Iya. untuk kasih keluar barang ini. Iya. Wah, saya kayak nggak percaya. Saya pikir Kalau wah, rakitnya sudah saja 1 cepat tahun. saja, cuman Cepat kan saja? iya cepat saja kayak kalau misalnya saya kemarin anak-anak mereka rakit dari yang spare yang sudah terlepas semua itu sampai jadi HP itu cuman sekitar berapa 4 jam sudah jadi. Baru nanti mereka tes lagi, cross check lagi aplikasinya. Jadi untuk merakit sebenarnya cepat aja. Cepat saja Iya. ya. Oke, kira-kira Kakak untuk kendalanya sendiri sebenarnya ada tidak sih? Kalau kendalanya sendiri mungkin kekurangan alat ya. Kekurangan untuk lebih alat. banyak lebih banyak alat untuk kayak mikroskop karena kan ini bahan-bahannya kecil loh. Jadi terus ada kayak macam alat khusus yang untuk memanaskan dipnya, komponen-komponen yang untuk dilem-lem segala macam di dalam. Jadi mungkin itu yang makanya langsung saya minta pabrik ke Pak Jokowi biar Nah, iya. kekurangan itu dipenuhi langsung Betul. oleh orang nomor 1 Indonesia. Benar sekali langsung ya, karena Iya. memang kalau macam mungkin kerja di ruangan kecil sempit itu agak sulit ya. Iya, Tapi betul. memang kalau khusus buat ini ada baiknya memang ada pabrik. Pabriknya betul, langsung Jadi di Papua. pas sekali ada di Papua, Iya. terus memang menjangkau anak-anak muda Papua mungkin lulusan SMK Iya, Kakak, betul. seperti yang tadi Kakak bilang, bahwa ini juga bisa menjadi lapangan pekerjaan dari PCH, Dari PCA. terbuka juga untuk lapangan pekerjaan anak muda. Betul sekali. Nah ini menarik Kakak, kira-kira mungkin Tirza agak sedikit tanya, ini menjawab juga kebutuhan anak muda Papua. Kalau tadi berbicara seputar dengan Top ID, bahkan berbicara juga seputar dengan pemberian pekerjaan. Ya. Sebenarnya PCH ini mampu juga ya. Mampu Jadi sekali. wadah sekali ya Betul buat sekali, anak-anak muda. betul. Cuman kadang ya di luar ini mulai simpang siur bahwa itu bukan tempat wadah untuk bekerja. Itu mungkin hanya untuk have fun. Tapi kalau Kakak melihat bahwa wadah ini sendiri bahkan mengeluarkan Top ID ini sendiri Iya. menggerakkan banyak anak muda Papua, Iya. seperti apa? Jadi kalau mau lihat sisi positif dari PCA banyak sekali. Jadi ini kalau menurut saya pribadi ini tempat pertama yang dimana welcoming semua, bukan anak-anak asli Papua tapi semua anak-anak di tanah Papua. Jadi tidak perlu backgroundnya apa, agamanya apa, kita welcome semua untuk berkreativitas lebih. Jadi menampung teman-teman yang tadi misalnya contohnya suka foto, mereka ada studio di sini. Terus kayak tempat dulu kan terkenal podcast ini awal dari orang cuman pakai HP 2, 3, dan sekarang tempat podcast ini akhirnya banyak pekerjaan anak-anak Papua juga, anak-anak yang di sekitar PCA kayak gitu yang masih kuliah maupun yang sudah selesai kuliah. Terus kemudian bidang lain ada kayak studio musik juga, kemudian ada banyak dari bidang-bidang itu masih banyak program-program yang teman-teman Papua bisa join dan juga
berkembang di sini, dan selain datang dengan kreativitas pribadi, mereka berkolaborasi akhirnya menjadi suatu hal-hal baru. Kayak kemarin kita banyak launching juga, ada produk-produk desainer dari yang sudah bertaraf internasional. Kemudian kria-kria yang dibuat sedemikian rupa yang tadinya cuma topi noken yang di tas mereka buat jadi lampu pokoknya inovasi baru banyak sekali yang bisa dilakukan di Papua Youth Creative Hub. Nah, yang artinya benar-benar ini menjawab ya kebutuhan kita ya. Kalau mungkin mau join bahkan suka dengan teknologi ya, seputar dengan yang kita bahas ini bisa ya Kakak ya. Betul sekali. Karena kan kadang orang pikir itu kayak aduh susah baru sekali. Bagaimana ya, kayak pikir-pikir gini untuk mau gabung itu bagaimana? Malah gampang saja. Seperti apa? Jadi kalau teman-teman mau gabung silakan saya datang ke PECH, nanti ada banyak aktivitas di sini, ada penanggung jawab di sini. Jadi teman-teman paling cuma isi form, ada Google Form yang kita buat, dan sudah di situ teman-teman silakan pilih mau masuk bidang apa, dan nantinya akan dikasih tahu, oh ini ada kegiatan ini, silakan ikut kegiatan ini, siapa yang tertarik untuk kegiatan ini itu, dan langsung aktif untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, tapi kalau untuk bidang teknologi sendiri ready ya untuk buka bidang jauh lagi ya. Betul, buat anak-anak muda ya. Teman-teman yang sangat suka teknologi untuk HP, gadget. Jadi Kak Tirsa, satu hal yang saya lupa mention, kita juga sudah buka servis handphone dan laptop. Servis handphone dan laptop. Ini di PECH? Di PECH. Wow. Jadi teman-teman yang tadi mereka merakit itu, mereka cuma bukan merakit, tapi mereka juga mempelajari semua blueprint dari HP-HP yang ada di Indonesia. Dari iPhone ke Samsung ke Vivo, Oppo, segala macam. Semua bisa. Kita bisa perbaiki. Anak apapun yang perbaiki. Dan juga di sini akan menampung terus banyak teman-teman yang aduh saya ingin belajar, silakan datang, nanti kita akan sama-sama akan ada tempat latihannya dan akan ada tempat pekerjaannya juga, lapangan pekerjaannya juga sudah ada semua. Wah, ini menarik sekali ya. Tadi Kakak Elmu sendiri bilang bahwa di sini sudah bisa jadi tempat perbaiki HP, bahkan mungkin laptop yang sudah bisa ya, dan anak-anak muda Papua sendiri yang melakukan. Betul sekali. Wow, ini kalau saya sendiri mungkin kalau HP rusak tapi jangan sampai rusak. Tapi kemarin kita sambil pelatihan tuh banyak anak-anak tim sendiri yang bisa perbaiki HP kan Bang. Bisa, taruh saja, yang penting nanti kamu kasih dong punya uang capek, uang pulsa. Tidak lagi belum di charge begitu mahal, tapi ya kedepannya kita akan buka counter service HP dan laptop di sini. Wow, ini keren ya. Belum mahal ya. Dengar tadi ya Kakak Elmus bilang belum ada tarifnya. Jadi mungkin kasih ongkos capek saja sebelum dikasih tarif. Oke, ini luar biasa sekali ya. Artinya banyak sekali yang sebenarnya PECH sudah lakukan, dan ini menjadi suatu wadah yang besar, bahkan menampung anak-anak muda Papua untuk lebih berkembang lagi, bahkan punya ide-ide kreatif, bisa semakin berinovasi ya Kakak ya. Bergerak lebih dalam lagi bahkan untuk bidang teknologi, karena memang Papua ini butuh orang-orang yang ada di bidang itu supaya ketong tidak ketinggalan zaman, supaya besok-besok ada aplikasi-aplikasi menarik yang membantu kita, kira-kira seperti itu ya Kakak ya. Dan mungkin Kakak kira-kira mau memberikan pesan dan harapan juga ya buat teman-teman muda, apalagi khususnya ya untuk perkembangan dari Top ID ini sendiri. Besar harapan di tanah Papua sampai nanti keluar luar itu seperti apa? Iya, pasti harapannya saya kedepannya kita akan menciptakan banyak sekali produk-produk Top ID, bukan cuma handphone, bukan cuma kemungkinan kita akan keluar tab juga, dan juga handphone dengan seri-seri terbaru dan bagus, dan pastinya kita harapnya bisa terjual di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Contohnya tetangga kita PNG maupun di Solomon Island dan juga semua negara-negara Pasifik akan terjual semua sampai di sana, dengan harapan juga banyak teman-teman anak Papua yang bisa bergabung. Jangan takut, datang saja dulu, nanti kita sama-sama cari jalan. Jika kamu punya backgroundnya bukan teknologi, tapi kalau mau bergabung dengan kita, pastinya kita akan bimbing. Kita dapat tempat pelatihan khusus untuk teknologi, dan juga di luar dari perakitan teknisi kita juga ada punya startup, klub startup, terus ada klub robotik dan juga aplikasi-aplikasi. Jadi teman-teman dari background apapun sangat di welcome di PECH, khususnya di bidang teknologi, karena saya sendiri yang akan in charge untuk bidang teknologi. Jadi saya harapannya teman-teman bisa datang dulu ke sini, dan kita akan cari tahu apa potensi yang ada di dirinya teman-teman semua. Oke, luar biasa ya. Dan itu sudah ya kata-kata dari Kakak Elmus bahwa memang Tom tidak boleh stop berinovasi ya Kakak ya. Tom harus berkembang, dan ini sudah wadah yang tepat untuk kamu orang. Dan untuk itu juga kami mengucapkan banyak terima kasih Kakak sudah datang ke Ketong punya podcast di PECH langsung dan berbagi informasi dan kasih tahu yang sebenarnya bahwa ini wadah untuk Ketong sama-sama belajar. Bahkan
beredukasi bersama itu penting ya, Ya, kakak, berkolaborasi supaya Tanah Papua itu maju toh. Dan ini luar biasa sekali, tong belajar banyak seputar dengan teknologi Top ID juga. Dan kedepannya kita berharap juga ya kakak, dengan segala macam sistem yang akan dilakukan itu bisa berlangsung dengan baik. Dan untuk itu saya Tirza Bonyadone dan teman-teman semua mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.